Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang produk dan akad pembiayaan di bank syariah. Kemarin kita bahas tentang manajemen pembiayaan. Nah, ini salah satu manajemen pembiayaan, yakni produk dan akad pembiayaan di bank syariah. Kenapa? Karena memilih produk atau memilih kesesuaian akad itu lebih terukur dan terarah daripada nanti ketika tidak memilih produk dan akad yang tidak sesuai, maka ini akan menjadi pembiayaan bermasalah. Nah, produk pembiayaan di bank syariah. Produk pembiayaan ditujukan untuk menyalurkan dana investasi dan simpanan masyarakat ke sektor real dengan tujuan produktif. Investasi dan simpanan ini adalah produk penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan juga giro. Nah, dari produk itu semua, dari produk tabungan, deposito, dan giro dalam bentuk investasi dan simpanan, maka akan disalurkan ke produk pembiayaan. Maka produk pembiayaan ini akan disalurkan ke sektor real dengan tujuan yang produktif. Maka produktif ini apa saja? Produknya apa saja sih? Nah, dalam bentuk produk apa bank syariah menyalurkan dana investasi dan simpanan masyarakat tersebut? Nah, kita harus mengetahui nih produk apa saja sih bank syariah menerbitkannya atau penyalurannya kemana aja sih? Nah, berdasarkan tujuan penggunaannya, produk pembiayaan di bank syariah terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Nah, ini adalah produk pembiayaan di bank syariah berdasarkan tujuan penggunaannya. Penggunaannya secara otomatis bank syariah tidak asal memberikan dana, akan tetapi di sini harus melihat dari prinsip, yakni jual beli, ada prinsip sewanya atau ada prinsip bagi hasilnya. Nah, maka nanti akan dijelaskan prinsip jual beli itu apa aja, prinsip sewa itu apa aja, bagi hasil itu apa aja, dan juga akad pelengkap apa aja. Prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang. Nah, kalau jual beli ditujukan untuk memiliki barang ya. Misalkan contoh kita mau beli makanan ataupun baju. Nah, itu kan secara otomatis kita akan mendapatkan barang tersebut. Nah, jadi barang tersebut kita akan miliki. Kalau prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Nah, kalau sewa hanya mendapatkan jasa saja, misalkan sewa mobil, nah itu kan akan mendapatkan jasa, tapi barangnya kita tidak mendapatkan. Kalau prinsip bagi hasil ditujukan untuk mendapatkan barang dan juga jasa. Nah, di sini ada penetapan keuntungan. Nah, keuntungan dari jual beli dan sewa ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Artinya di sini ketika kita berakad di bank syariah dengan akadnya jual beli dan sewa, maka secara otomatis bank memberitahukan keuntungan banknya secara di awal atau langsung diberitahukan di awal. Contoh misalkan kita pengajuan pembiayaan 100 juta, maka bank akan menjelaskan keuntungan bank senilai misalkan contoh 20 juta. Maka kita akan mengangsur akad tersebut 120 juta dibagi berapa angsuran kita, dalam jangka waktu berapa kita mengangsur. Nah, itu sudah ditentukan di awal. Ini
untuk penetapan keuntungan jual beli dan juga sewa. Akan tetapi keuntungan dari bagi hasil ditentukan dari besar kecilnya keuntungan suatu bank. Nah, ini beda lagi nih kalau keuntungan dari bagi hasil tidak boleh ditentukan di awal. Contoh misalkan 100 pembiayaan dengan 100 juta ditentukan di awal nih 10 juta. Jadi 110 juta. Nah, ini tidak boleh nih. Karena belum ada kepastian keuntungannya. Nah, kepastiannya kapan? Kepastiannya setelah contoh 1 bulan dia sudah beroperasi, dia mendapatkan keuntungan. Nah, maka itu ditentukan di situ besar kecil keuntungannya. Akan tetapi di awal hanya diberikan nisbah atau porsi keuntungannya. Contoh, porsi keuntungannya 40% buat nasabah, 60% buat bank. Nah, ini 40% dari mana? Kan ini belum pasti. 40% dikalikan keuntungan. Keuntungannya belum dipastikan. Nah, itu ya untuk penetapan keuntungan dari sisi jual beli, sewa, dan juga bagi hasil. Nah, produk pembiayaan di bank syariah. Produk pembiayaan di bank syariah itu ada pembiayaan modal kerja, satu. Kemudian pembiayaan investasi dan juga pembiayaan aneka barang dan properti. Nah, ini adalah produk yang sering digunakan bank syariah kepada nasabahnya. Nah, setelah kita mengetahui produk-produk ini, maka produk modal kerja itu apa aja, untuk peruntukannya apa aja, dan investasi itu peruntukannya apa aja. Sedangkan yang untuk pembiayaan aneka barang-barang apa aja yang diperbolehkan di bank syariah untuk pembiayaannya. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah. Misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku. Modal kerja ini secara otomatis untuk bahan baku perusahaan, kemudian perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor. Ini modelnya untuk suatu perusahaan, bukan perorangan. Biasanya ini adalah modal kerja untuk CV ataupun PT. Nah, akadnya apa aja sih? Akadnya bisa memakai akad bagi hasil dan juga jual beli. Akad bagi hasil itu bisa memakai akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian akad jual beli itu memakai akad murabahah dan juga salam. Nah, ini yang dipakai pembiayaan modal kerja. Kemudian yang kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk pembelian barang modal atau aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan. Nah, misalnya bangunan, pembelian bangunan. Nah, ini kan suatu investasi nih untuk perusahaan. Kemudian mesin-mesin, ya, untuk alat mesin-mesinnya dalam suatu perusahaan, kemudian alat-alat berat ataupun kendaraan. Ya, kendaraan di sini bukan kendaraan pribadi ya, akan tetapi kendaraan untuk perusahaan. Akadnya apa aja sih? Akadnya bagi hasil, jual beli, dan juga sewa. Nah, ini akadnya ada banyak nih kalau untuk investasi, karena sifatnya untuk investasi bisa juga kita beli, bisa juga kita sewa. Nah, di sini bagi hasil ada mudharabah dan musyarakah, sama seperti tadi ya, modal kerja. Kemudian jual beli ada murabahah dan istisna. Kemudian sewa ada ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, di sini ada yang jual beli langsung, ada yang sewa, kemudian lanjut milik. Nah, ini banyak sekali untuk akad-akadnya untuk investasi. Akan tetapi untuk modal kerja dan investasi itu kebanyakan dipakai oleh perusahaan, bukan perorangan. Nah, perorangan mana? Nah, ini yang ketiga, yaitu pembiayaan aneka barang dan properti. Pembiayaan aneka barang dan properti adalah kebutuhan pembiayaan aneka barang
mobil dan rumah yang disediakan pihak bank dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Nah, misal contoh pembelian aneka barang untuk model usaha mikro, misalnya pembelian sayuran, pembelian sembako, ataupun dia usahanya laundry, pemberian barang-barang laundry. Itu bisa perintilan seperti itu, atau pembelian cat, semen, genteng untuk renovasi rumah. Ya, rumah sendiri nih, rumah pribadi dia ingin mau merenovasi rumah, secara otomatis itu kan pembeliannya perintilan ya, kayak semen, cat, batu bata, genteng. Nah, itu pembiayaan aneka barang. Dan propertinya apa aja? Bisa juga kalau propertinya pembelian rumah baru, pembelian rumah second, kemudian pembelian mobil. Nah, itu juga bisa. Nah, akadnya apa saja? Akadnya untuk yang bagi hasil, untuk pembiayaan seperti ini adalah memakai musyarakah mutanakisyoh. Bukan mudharabah dan musyarakah seperti biasa, akan tetapi untuk bagi hasilnya akan musyarakah mutanakisoh. Jual beli murabaha, dan yang ketiga sewa ataupun ijarah mentahiyah bitamlik. Nah, di sini kita belajar tentang produk-produknya. Untuk akad-akadnya sedikit dijelaskan. Untuk akad murabaha itu adalah akad jual beli. Sebagaimana kita membeli barang, akadnya jual beli. Di situ mendapatkan keuntungan. Kemudian akad ijarah itu sifatnya akad sewa. Akad sewa biasa. Sewa biasa ini yang artinya menyewakan barang, nanti barangnya bukan menjadi hak milik nasabah karena hanya menyewa saja. Akan tetapi kalau ada yang namanya ijarah muntahiyah bitamlik, nah beda lagi. Kalau ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah lanjut memiliki barang. Artinya ketika angsuran sewanya sudah selesai, maka barang tersebut akan menjadi milik nasabah karena muntahiyah bitamlik atau lanjut memiliki barang tersebut. Nah, itu akad ijarah muntahiyah bitamlik ya. Kemudian di sini ada akad musyarakah mutanakisoh. Apa artinya musyarakah mutanakisoh? Artinya akad bagi hasil, akan tetapi bagi hasilnya ini secara terus-menerus akan menurun porsinya. Misalkan contoh porsi awalnya, bagi hasil porsi awalnya nasabah 0%, kepunyaan bank syariah 100%. Ketika mengangsur, maka porsinya akan berkurang dari sisi bank, tapi akan bertambah dari sisi nasabah. Misalkan sudah mengangsur 1 bulan, dia akan mendapatkan porsi 10% untuk nasabah, 90% untuk bank. Ketika porsi itu terus dijalankan sampai di akhir, yaitu sampai angsuran terakhir, maka porsi nasabah sudah menjadi 100%, akan tetapi porsi bank itu sudah 0%. Nah, ketika sudah selesai, maka barang tersebut menjadi hak milik nasabah. Ini yang disebut musyarakah mutanakisoh. Ya, mungkin itu saja tentang akad-akadnya. Maka nanti untuk lebih detailnya akad, boleh sambil bertanya, dan nanti untuk akad-akad ini bisa menjadi tugas kalian nanti. Ya, baik. Itu saja dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.